Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Kali ini saya akan bahas, bukan bola dulu ya teman-teman. Saya akan bahas mengenai Presiden Jokowi meresmikan bendungan Pamukulu dan Pasar Tempe di Sengkang, Takalar 5 Juli 2024. Hari ini tanggal 5 Juli 2024, saya membuat video ini jam 15.00 ya teman-teman. Oke, kita bahas mengenai kegiatan Presiden Jokowi di Takalar, teman-teman. Jadi bendungan Pamukulu ini luasnya kurang lebih 400 hektar sekian, luas banget ya. Dibangun sejak tahun 2017. Jadi sudah berapa tahun tuh teman-teman? 7 tahun lamanya baru selesai ya. Karena bendungan ini besar sekali, teman-teman. Yang menampung air bisa berapa juta meter kubik ya. Jadi besar sekali, bisa untuk air irigasi, tenaga listrik, terus ya buat pertanian, buat air baku ya. Ini pokoknya bendungan gede banget teman-teman. 400 hektar lebih area tampungannya. Ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman baca negara-negara lain ya, negara kita kan besar sekali ini ya, negara kepulauan, ya, bendungan-bendungan itu ya seharusnya banyak sekali yang bisa dibuat bendungan untuk beberapa apa eh, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk peningkatan produktivitas ya, seperti pertanian, perikanan, ya, pariwisata. Itu Indonesia masih kurang teman-teman untuk bendungan ya. Makanya Presiden Jokowi membuat bendungan ya selama menjabat ini kurang lebih yang besar-besar ya. Targetnya 60 bendungan, itu yang gede-gede teman-teman. Nah, kalau di Korea itu sampai ribuan bendungan, di Cina apalagi beribu-ribu bendungan. Ya, bendungan itu memang manfaatnya banyak ya teman-teman. Apalagi desain bendungan di Indonesia sekarang yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu bisa fungsinya macam-macam. Selain untuk eh, pertanian, juga dimanfaatkan untuk pariwisata. Ya, itu nilai plusnya di situ teman-teman. Makanya saya ya angkat topi lah ya apa yang dilakukan Presiden Jokowi ya, membuat bendungan. Itu manfaatnya jangka panjang ya. Ya, jangka panjang untuk masyarakat, khususnya pertanian, perikanan ya kan, terus sumber listrik juga, PLTA ya, bisa dimanfaatkan juga. Terus apalagi pariwisata, perikanan, pertanian, tuh, air baku, tuh, penting sekali. Nah itu baru Presiden Jokowi lah ya yang bangun bendungan banyak sekali di seluruh Indonesia teman-teman. 60 bendungan besar loh. Kalau yang kecil ya banyak ya, 60 bendungan besar banyak. Belum embung-embungnya ya. Mudah-mudahan ke depan juga dicari lagi nih bendungan-bendungan yang mana harus dibuat oleh presiden selanjutnya ya. Karena bendungan itu manfaatnya banyak teman-teman. Iya banyak untuk kegiatan ekonomi, UMKM, di sekitarnya juga pasti akan tumbuh. Karena di situ ada pariwisata atau tourism. Ya, pariwisata, sehingga setiap kegiatan pariwisata itu menimbulkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi otomatis mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan karena ekonomi bergerak. Ya, ekonomi bergerak. Di daerah saya aja ada bendungan kecil aja ekonomi bergerak. Ada beberapa warung-warung sekitar berdiri ya. Mereka punya anak, punya istri, bisa jualan. Terus ada tempat pemancingan, terus ada tempat apa lagi gitu ya. Apalagi kalau bendungan-bendungan besar ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi ya. Wah itu manfaatnya banyak untuk ekonomi teman-teman. Jadi nanti perputaran uang atau perputaran pergerakan ekonomi itu ada. Itulah yang saya apresiasi dari Presiden Jokowi ya teman-teman. Jadi membangun negeri ini nggak bisa hanya berpikir sempit, berpikirnya harus multi ya, harus luas. Ya, efek dominonya ini kemana nih? Kalau bangun ini akan timbul apa saja? Itu multiplier efek lah
istilah ekonominya ya. Multiplier efeknya itu apa saja, sebesar apa kegiatan ekonomi tercipta akibat bendungan itu atau akibat pembangunan apa gitu. Walaupun semua ada efek negatif dan positif, tapi positifnya lebih banyak untuk manfaatan masyarakat, khususnya pertanian ya teman-teman. Di Indonesia itu kan kebanyakan pertanian tak ada hujan, banyak tak ada hujan, jadi kalau udah kemarau, wah nyari airnya susah banget teman-teman. Ya saya ngalami waktu saya kecil itu, saya jadi petani, kalau pas kemarau, waduh susah sekali dapat air, akhirnya nggak nanam. Ada istilah musim kemarau, musim rendang gitu ya. Kemarau nggak nanam, paling palawija, wah palawija ya ada yang nanam, ada yang enggak. Kalau yang nggak ditanami, buat main layang-layang gitu. Akhirnya nggak ada panen, terus merantau akhirnya masyarakatnya. Merantau kemana, ke kota, kemana cari kerjaan, bangunan, dan sebagainya. Seperti itu, karena nggak nanam. Musim kemarau, itu teman-teman ya. Itu kegiatan ekonomi itu seperti itu. Makanya ini khusus untuk bendungan-bendungan, jumlahnya kurang lebih 60 sampai presiden pensiun ya membangun bendungan ini sampai Oktober nanti, bendungan besar. Kita apresiasi ya teman-teman untuk itu. Jadi yang baik ya kita apresiasi, yang kurang baik kita koreksi ya, dikritik tapi kritik yang membangun ya. Tapi yang kurang baik akhir-akhir ini ada ya, yaitu tentang hukum teman-teman ya di Indonesia. Kalau pembangunan ekonomi sudah semua nilainya bagus-bagus ya. Nah, tinggal di bidang hukumnya nih jadi sorotan masyarakat. Ya, masyarakat sekarang jadi gimana ya, goyah tentang hukum teman-teman. Itu kekurangan pemerintahan Jokowi ya. Kalau yang lain bagus, cara kerjanya bagus, ekonomi juga walaupun banyak kena macam-macam efek-efek dari kegiatan global juga. Nah, cuma sempat masyarakat tuh yang di bawah ya teman-teman, karena saya dekat dengan kehidupan bawah setiap harinya, jadi saya paham itu sembako yang naik. Apapun alasannya, sembako naik itu memberatkan masyarakat ya. Benar, sekarang beras naik ke 11.000 dari 7.000 aja, itu udah rakyat menjerit. Jangan disepelekan ya, rakyat kecil tuh nggak ada power, nerimo aja, itu rakyat kecil. Bagi orang kaya nah beras mainnya berapapun nggak kerasa, tapi bagi rakyat kecil untuk makan sehari-hari itu terasa, belum lauknya, belum sekolah, belum yang kontrak, yang macam-macam. Berat teman-teman, rakyat kecil kalau sembako udah naik. Oke, itu saja teman-teman, ada plus ada minusnya. Mudah-mudahan minusnya cepat-cepat dibenahi ya. Jadi saya terus terang mengapresiasi kerja Presiden Jokowi membangun bendungan yang banyak sekali dan besar-besar di negeri ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Sampai jumpa.